Kembali bersama kita di channel Federasi Serbundo. Sekarang kita berlanjut ke alur cerita film Chico Mendes bagian kelima. Alur cerita sebelumnya adalah, korban dari kedua belah pihak sudah banyak berjatuhan. Atas instruksi Chico Mendes, maka semua senjata dari pihak serikat dikumpulkan dalam satu tempat di hutan, karena menurut Chico Mendes, kekerasan tidak harus selalu dilawan dengan kekerasan. Kali ini, perlawanan serikat yang dipimpin oleh Chico Mendes, dilakukan dengan tangan kosong tanpa senjata api, batu, bom molotov, kayu, ketapel, panah dan senjata sejenisnya. Dari kejauhan, truk-truk perusahaan memasuki areal hutan yang dikelola oleh rakyat, yang tergabung dalam serikat. Masa pimpinan Chico Mendes, dengan bergandeng tangan, menghadang truk-truk perusahaan tersebut. Adu mulut tidak terhindarkan. Selanjutnya, bergandeng tangan, perintah Chico, bertahanlah, jangan melawan, perintah Chico lagi. Seorang penjilat pengusaha dengan gaya tololnya, turun dari truk dan mendatangi Chico Mendes. "Kau lagi?" bentaknya kepada Chico. Chico Mendes meminta kepada pihak perusahaan yang mendekatinya, agar memundurkan truk-truk mereka dari areal hutan karet mereka. Alasannya adalah, tanah adalah milik mereka dan untuk anak mereka. Chico Mendes menyatakan dengan tegas, bahwa menurut hukum, tanah tersebut adalah milik mereka dan mereka berhak atas tanah tersebut. Perusahaan-perusahaan ternak telah merampas tanah kami, membunuh ratusan penyadap dan keluarga kami. Kau mau kami datang ke tempatmu, dan melakukan ini padamu? Kata Chico Mendes menahan amarah. Dengan angkuhnya, centeng penjilat pengusaha kembali ke truk mengambil gergaji mesin, mengacungkannya ke udara, sambil berteriak kesurupan, "Ini hukum di sini. Aku tak mau membunuhmu, tapi aku akan kulakukan jika terpaksa. Aku akan bebas dan kau tahu itu." Lanjutnya dengan suara lantang. Suara bising gergaji mesin, memekakan telinga massa demonstran, tidak menyurutkan semangat mereka. Situasi semakin mencekam, Chico meminta agar persoalan dirundingkan, tapi pihak perusahaan menolak perundingan. Suruhan pengusaha mengancam dan mengarahkan gergaji mesin ke wajah Chico Mendes dan, saat rantai gergaji mesin hampir mengenai wajah Chico Mendes, salah seorang anggota serikat menghadang. Seketika itu juga darah muncrat, gergaji mesin benar-benar melukai anggota serikat yang menghadang. Salah seorang anggota serikat terluka parah saat penghadangan truk-truk perusahaan yang ingin membabat hutan, dengan menggunakan truk, dilarikan ke klinik. Dalam perjalanan ke klinik, terhalang oleh ratusan ternak milik salah seorang pengusaha peternakan. Dengan angkuhnya pemilik ternak mendekati Chico Mendes, "Aku bawa teman di belakang. Dia terluka, dia perlu dokter," minta Chico agar membukakan jalan bagi mereka. "Diam. Jika kau buat ternakku takut, butuh 1 jam untuk menenangkannya, dan selama itu mereka tak makan dan beratnya tak bertambah. Dan aku kehilangan uang," kata si pengusaha. "Temanku bisa mati," jawab Chico Mendes. Dengan angkuhnya si pengusaha berucap, "Ya, temanmu bukan temanku, bagiku tak ada harganya. Aku mulai dengan 300 sapi,
dan kini aku punya 500 ekor, semua itu bukan pemberian siapa-siapa, aku kerja keras selama 10 tahun. Jangan coba-coba merampas itu dariku, nasibmu akan sama seperti Wilson Pinheiro. Kata si pengusaha dengan ketus sembali mempersilahkan Chico Mendes berjalan. Setibanya di klinik ternyata lengan yang terluka parah dihantam gergaji mesin, harus diamputasi. Tidak berselang lama, kemudian klinik juga kedatangan pasien yang terluka parah karena ditendang kuda. Pasien yang ditendang kuda adalah bernama Genesio, salah seorang tenaga kerja pemilik peternakan yang bernama Darly Alvis. What happened? Horse kicked me. Can I look? You need help. Just trying to get you comfortable. So what's your name? You know, I got kicked by a horse once. Next time you put your hand on his ass and you sort of click your tongue, you gotta let the horse know you're not gonna hurt it. Didn't Darly Alves teach you that? How do you know I work for Darly Alves? He lost the arm. This boy needs help. Wouldn't give me his name. Genesio. Sepeninggalan Chico Mendes melarikan temannya ke klinik, di tempat terjadinya demonstrasi, massa bertahan melakukan penghadangan dan hingga menjelang malam hari, diiringi hujan deras, akhirnya truk-truk dan alat-alat berat milik pengusaha tersebut kembali ke kandang. Perjuangan menang dan massa perserikatan pun bersorak-sorai dan mengeluh-elukan Chico Mendes. Brains, but that's to save face. They don't know what to do about you. He lost the arm. Pada malam hari selanjutnya, dan dengan gaya meyakinkan, Chico Mendes dengan setelan jas ala Don Juan, menghadap calon mertua dan menyatakan ingin melamar putrinya. "Moacir, aku melamar putrimu," kata Chico Mendes mengharap persetujuan dan seketika itu juga, semua anggota perserikatan yang berkumpul, bersorak-sorai penuh canda dan kebahagiaan. Calon mertua menerima lamaran Chico Mendes. Wazir, I have something to ask you. What's that? There is this man who's fallen for a young girl, much younger than he is. But she loves him too. I'm very happy for him. He's told her that she would be better off with someone else. Sounds like she would. She says that she's tried to forget him, but she can't. Maybe she should try a little harder. My question is, what should this man do? Leave this girl alone. He's tried, but he can't either. Wazir, I'm asking you for the hand of your daughter in marriage.
You beat them. This road. I've been thinking about this road. Dalam kesempatan lain, Chico dan temannya seorang editor film dokumenter, berbincang-bincang. Kata sahabat Chico kepadanya, bahwa Chico Mendes berhasil mengalahkan pengusaha. Chico Mendes menjawab temannya, jalan ini, aku memikirkan jalan ini. Para pengusaha peternak membutuhkan modal mereka kembali, mereka akan kembali lagi, kata Chico Mendes. Chico Mendes melanjutkan, bahwa ia sangat mencintai ayahnya. Ayahnya sederhana, orang baik dan sangat mencintai ibunya. Dan ayahnya berusaha keras untuk keluarganya. Saat waktu kecil Chico merasa membiarkan peristiwa buruk terjadi. Para pengusaha membakar, memukul tanpa seorang pun yang berani melawan. Ayahnya menyatakan, bahwa keadaan akan lebih baik di kehidupan selanjutnya. Aku tak mau melakukan apa yang dilakukan ayahku. Putraku takkan melihatku seperti aku melihat ayahku, kata Chico Mendes mengakhiri pembicaraannya malam itu. Everything will be better in the next life. I am not going to do what my father did. No son of mine is going to look at me the way I looked at my father.